Halo semuanya, dan halo buat Ibu Herani Tarigan, Ibu orang Batak kita. Karena Buru Tarigan, biasanya kita panggil dosen Batak. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ide-ide yang saya sudah kerjakan, yaitu ide-ide bisnis atau usaha yang saya buat. Sebelum saya melanjutkan apa-apa saja yang bakalan ada di dalam video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lovely Nazar Senipar. Saya mahasiswa dari Universitas Asa Indonesia, Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata semester 4. Jadi, dalam video ini saya mendapatkan tugas UTS memiliki 3. Yang pertama, ada mengembangkan ide bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Dan terakhir yang ketiga, konsep bisnisnya. Oke, saya akan menampilkan video tugas pertama, yaitu di sini teman-teman bisa lihat. Nah, saya membuka open trip yang bernama Open Trip Community Experience. Nah, ide saya adalah membuka travel agent berbasis open trip dengan konsep berkomunitas, karena saya sudah punya bayangan target pasar berasal dari lingkungan terdekat saya, seperti komunitas kopi legenda, kopi gereja, dan teman-teman organisasi lainnya. Produk yang ditawarkan berupa paket wisata destinasi ke Pulauan Seribu. Tidak hanya itu juga, ada Bandung, trip retreat, dan yang lainnya. Tapi kali ini saya akan berfokus pada open trip ke Pulauan Seribu. Keunggulan bisnis ini adalah sudah memiliki pasar yang terpercaya. Promosi dilakukan melalui sosial media dan komunitas. Pendapatan diperoleh dari margin biaya perjalanan peserta. Bisnis ini dapat dijalankan dengan modal kecil menggunakan sistem open trip. Baik, lanjut ke tugas yang kedua. Mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Jadi di sini saya udah identifikasi peluang dan sudah saya kembangkan. Yang pertama, area fungsi bisnis, jasa pariwisata, open trip Kepulauan Seribu. Nama pelaksananya yaitu Love Explore. Oke, di sini ada 3 kolom, ada langkah-langkah, kriteria, rekaman hasil. Di sini saya sudah buatkan. Mari kita lihat yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide, konsep, peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriterianya ada 2. Yang pertama, tipe ide-ide. Diidentifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh Ibu Herani dan sudah saya checklist mana saja kebutuhan yang saya perlukan dan yang saya gunakan. Tipe-tipe bisnis dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, dan menutup gap. Lalu yang kedua, konsepsi peluang dan aspek atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsep peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni ada beberapa, yaitu kompetensi, keunggulan, situasi, aspek esensial, prinsip-prinsip peluang dalam yang mencakupi atraktif, tepat waktu, dan tahan lama. Lalu lanjut, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Yang satu, tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, 2 yang saya gunakan, yaitu kekuatan sosial, kemajuan teknologi. Pertama, kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. Lalu kemajuan teknologinya, teknologi baru, tentukan teknologi baru, pengguna teknologi lama. Lalu yang kedua, masalah suatu bidang atau sektor diidentifikasi. Masalah-masalahnya ada beberapa yang saya gunakan. Komunikasi dan popularitas masih kurang. Teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses banyak info soal wisata Indonesia. Lalu kesepakatan masyarakat. Masuk yang ketiga, kesenjangan suatu produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa
Ada dua yang saya gunakan, kesenjangan kualitas dan kesenjangan akses. Kita masuk yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personality wirausaha. Yang pertama, pengalaman industri sebelumnya. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan seperti pengalaman mengatasi masalah, memiliki jejaring yang lebih luas. Yang kedua, faktor kognitif. Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan, yaitu sensitif terhadap peluang. Lalu yang ketiga, jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi hubungan yang kuat. Yang keempat, langkah-langkah kreativitas. Langkah untuk membangun ide kreativitas dapat mencakup persiapan, evaluasi, dan elaborasi. Mengembangkan ide bisnis. Yang pertama, praktek brainstorming. Praktek brainstorming adalah menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Lalu brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang dilibatkan sekelompok orang. Lanjut, ada freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Lalu ada leapfrogging dilanjutkan. Ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan rapih. Lalu focus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Faedah-faedah focus group yaitu membantu menghasilkan ide-ide tidak lanjut brainstorming. Lalu yang ketiga, library dan internet research dilakukan untuk mengembangkan ide bisnis. Library and internet research, social media, viral, networking, and website. Lalu yang keempat, ide-ide bisnis, produk atau jasa. Yang setelah saya identifikasi dan saya jelaskan, ide-ide produk atau jasa yang saya identifikasi, yaitu area, fungsi, dan bidang. Yang pertama, OpenTrip Pulau Seribu. Kedua, paket snorkeling dan island hopping. Yang ketiga, penyediaan penginapan wisata. Yang keempat, dokumentasi foto and video trip. Yang kelima, tour guide dan pendamping wisata. Yang keenam, wisata komunitas dan gathering. Yang ketujuh, promosi wisata melalui media sosial. Yang ke-8, penyedia paket liburan hemat dan internet dan aman. Itu dia tugas yang kedua saya. Lanjut kita tugas yang ketiga. Konsep bisnis yang saya miliki. Oke, yang pertama-tama produk atau jasa konsultan. Saya bergerak dalam jasa pariwisata dan OpenTrip wisata bahari. Penyusun konsep bisnis yaitu saya sendiri, Lovely Nazareth Sianipar. Nah, di sini ada 3 kolom yang saya akan bacakan. Kolom pertama langkah-langkah, kolom kedua kriteria, yang ketiga rekaman hasil. Yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nah, di sini sudah saya buatkan ya. Nama produk atau jasanya yaitu OpenTrip Community Experience Pulau Seribu. Lalu yang kedua, deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa yaitu layanan wisata OpenTrip ke Pulau Seribu dengan konsep liburan bersama komunitas yang menyediakan paket wisata lengkap mulai dari transportasi, penginapan, snorkeling, island hopping, dokumentasi, and tour guide dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu yang ketiga, bentuk paket penjualan. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang saya pilih adalah bentuk paketnya adalah paket, bukan satuan. Jadi, paket penjualan dibuat dalam bentuk paket wisata agar lebih praktis dan memudahkan wisatawan dalam menikmati perjalanan. Dalam satu paket sudah termaksud transportasi, penginapan, makanan, snorkeling, lalu dokumentasi, tour guide sehingga peserta tidak perlu mengatur perjalanan secara terpisah, sudah dipaketkan dalam satu paket. Yang kedua adalah mengidentifikasi target pasar. Tentu saja kalau kita menjual produk, kita pasti punya target pasarnya, teman-teman. Target pasarnya adalah pemasaran yang saya lakukan adalah pada klien pemasaran
tersegmentasi, pemasaran yang dibedakan. Lalu pemasaran terkonsentrasi, pemasaran khusus. Itu dia ada 2 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Lalu masuk ke target lokasi pemasaran. Target lokasi pemasaran distrik Jakarta dan sekitarnya. Lalu provinsi yaitu Provinsi Jawa, Jakarta dan Jawa Barat. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kesenjangan produk atau jasa. Saya ada 2, akses dan kualitas tentunya. Lalu peluang pasar. Peluang pasar itu saya memiliki presentasi pasar, pengembangan produk yang bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman baca di situ, sudah lengkap saya berikan contohnya. Lalu kita masuk ke yang 4, pengembangan fitur spesial, taman produk jasa dan penggunaannya. Ada 3 yang saya pilih, produk kenyamanan, produk belanja, produk khusus. 3 itu sudah sangat dibutuhkan dan sudah sangat pas menurut saya, dan saya tidak memilih produk yang tidak terpikirkan pembeli. Lalu kita masuk ke fitur-fitur utama. Apa aja sih fitur-fitur utamanya? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama ada janji, ada posisi, ciri-ciri kepribadian, cerita, dan asosiasi. Itu dia. Lalu masuk ke yang 4, manfaat produk dan jasa. Manfaat kesehatan, manfaat kenyamanan, manfaat keamanan, dan lainnya adalah pengalaman dan relasi sosial baru. Lalu masuk ke rehabilitas produk atau jasa, ruang lingkup rencana area bisnis utama, dan yang terakhir ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi-fungsinya. Lalu masuk ke yang 5, pengembangan tim manajemen. Personal branding tim konsultan. Yang pertama ada portofolio, lalu pengakuan masyarakat, lalu ada kualifikasi tim. Kualifikasi timnya 3 yang saya pilih, level kerangka kualifikasi 1-9, level okupasi dan lainnya seperti pengalaman mengelola open trip dan pelayanan wisata. Jadi itu dia teman-teman, usaha yang saya bikin, yaitu open trip community experience ke Kepulauan Seribu. Jadi cukup sekian teman-teman. Terima kasih juga untuk ibu dosen tercinta kami, ibu orang Batak. Maaf bila ada kata atau salah, namun saya mengerjakan ini dengan tulus hati. Dan sampai berjumpa di kesempatan lainnya, di video lainnya. See you and bye-bye.